Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang hari Selasa masih diberikan kesehatan, juga masih diberikan nikmat panjang umur. Alhamdulillah, pokoknya gue doain buat kalian yang tonton, gue doain biar kalian sehat semua, lancar rezekinya, lancar usahanya, dan dimudahkan urusannya. Yang lagi sakit, gue doain biar diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan. Terus yang lagi nyari kerjaan, gue doain biar cepet dimudahkan untuk mencari pekerjaan yang halal, yang berkah, yang banyak gajinya pokoknya. Nah, video kali ini gue akan bahas banyak banget sih kemarin-kemarin yang gue komen-komen. Jadi kalau misalnya ada yang gue bikin video tuh pasti ada yang komen gini, emang perkembangan bisnis Jepang tuh sekarang kayak gimana. Nah, menjawab pertanyaan ini gue akan jawab secara ringkas, padat, dan juga secara real. Jadi nggak ada dilebih-lebihkan, nggak ada yang ditutup-tutupi. Kita akan bahas di sini. Jadi insya Allah ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya diambil, kalau misalnya nggak ada ya mohon maaf. Nah, jadi sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa follow Instagram kita di galaxy_koi_indonesia.new. Ada juga support promo. Jadi support promo itu harga khusus promo. Jadi kalau misalnya kalian cari yang harga 100 sampai 200, langsung ke Instagram kita atau di Shopee. Di Shopee kita hadir, Tokopedia kita hadir. Jadi akan langsung kita bahas di video ini. Nah, video ini singkat padat jelas lah, jadi nggak akan lama gue bahasnya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, gimana sih perkembangan bisnis cupang? Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu gimana perkembangan bisnis cupang, kalian nggak usah jauh-jauh ngelihatnya. Jangan ngelihat seller yang gede, lihat aja perkembangannya itu di media sosial. Kalau misalnya media sosial itu kan ada Facebook, Instagram. Sekarang tuh yang penjual cupang hias, sekarang tuh pada ke Instagram, Facebook. Facebook itu ada di grup cupang. Grup cupang itu ada di grup Facebook. Ada komunitas lelang cupang juga. Setiap hari banyak yang lelang di situ. Kalau kalian pengen tahu harga cupang yang dilelang itu berapa, kalian bisa langsung ke grup-grupnya, grup Facebook lah. Di situ ada banyak banget. Gua akan kasih lihat buat kalian. Dan juga kalau misalnya di Instagram itu banyak banget penjual cupang yang masih aktif lelang lab seperti itu. Ada juga di TikTok juga ada, yang gua tahu TikTok juga ada. Sekarang gua juga ke TikTok dan juga lelang lab di YouTube kalau nggak salah. Nah, gua akan bahas di video ini. Kalau misalnya bicara bisnis perkembangan usaha ikan cupang, kalau misalnya kita bicara realnya, tahun kemarin itu yang bener-bener tinggi itu di tahun 2020 sampai 2021. Eurovia itulah pokoknya. Bang. Eropa, pokoknya Europia atau apalah, pokoknya bahas istilah itulah. Pas lagi ngetren-ngetrennya, karena memang pas lagi ngetren pun banyak public figure yang memang terjun ke usaha ikan cupang, mau jualan atau buat konten di situ, ngedongkrak banget. Nah, kita bicara sekarang, kalau misalnya kalian bicara sekarang gimana perkembangan usaha ikan cupang, untuk pribadi gue sendiri masih menyajikan. Kalau gue pribadi masih menyajikan, dan juga kedepannya pasti akan terus kita kembangin. Jadi dikembanginnya itu gimana sih maksudnya? Dikembangin itu kita harus jeli main cupang itu kita bukan cuma sekedar ngebreed, bukan sekedar jualan, bukan cuma sekedar melihara. Kalau bicara perkembangan bisnis, kalau gue untuk perkembangan ke depan, yang kita jeli itu dalam arti kata itu kita harus lihat peluangnya itu mana yang mungkin kedepannya itu lebih enak lah harga jualnya, terus mana yang kedepannya perkembangannya itu lebih tinggi untuk penjualan, dan mana yang kedepannya itu lebih akan rame di pasaran seperti itu. Nah, karena gue ngebreed sendiri itu nggak semua jenis gue mainin, gue main tuh cuman ada di 4 jenis. Jadi 4 jenis itu FCCP itu terbagi ke orange, red, sama yellow. Nah, terus Galaxy itu terbagi ke 3, Galaxy multicolor, terus Galaxy Guardian, terus Barongsai masuknya ke koi juga. Nah, terus ada lagi yaitu jenis yang gelap, yaitu Avatar Cooper juga main. Nah, terus apalagi yang sekarang ada di sini, Hillboy juga. Pokoknya 4 jenis ini. Dari 4 jenis itu kita kembangin, lebih kemana kembanginnya, lebih ke potensi yang lebih menghasilkan kualitas. Contohnya Half Moon ini gue main baru banget, nggak lama. Gue baru main di Desember 2021. Gue baru banget launching Half Moon setelah gue pelajari dulu cara perawatannya di sini selama sebulan. Dari situ gue kembangin lagi. Alhamdulillah sekarang udah banyak banget yang kejual tuh. Half Moon ini udah hampir 2000 ekor. 2000 ekor udah kita jual dari Desember sampai sekarang. Dan ini gue baru banget nyortir lagi. Nah, ini gue baru banget nyortir. Kalau misalnya kalian pernah nggak percaya baru mana yang baru disortir, nah ini tuh,
Ini yang baru banget tadi kita sortir dari atas. Di atas tuh cuma ada 5 bak doang, 5 bak sisaan yang gua ngebreed selama 2 bulan yang lalu. Jadi 2 bulan lalu gua ngebreed, udah kagak ngebreed lagi selama 2 bulan ini. Jadi ini yang di atas tuh cuma tinggal ada 5 bak. 5 bak itu tinggal progresan aja yang udah notol-notol gua rawat. Nah, ini barusan disortir dapat 100-an ekor lah. Nah, ini Harpoon multicolor. Jadi kalau misalnya bicara perkembangan tuh masih menjanjikan. Yang penting kalau misalnya kalian main cupang itu kalian harus main kualitas. Jadi kalau main kualitas tuh ada harga ada rupa, istilah katanya seperti itu. Jadi bisa lebih menghasilkan lah seperti itu. Jadi kita juga kalau misalnya bicara perkembangan usaha di ikan cupang, kita juga bisa lebih mendapatkan yang lebih besar lah hasilnya seperti itu. Dibarengin dengan quantity. Kalau misalnya bicara kualitas pasti kita main quantity, kuantitinya diperbanyak. Kalau misalnya diperbanyak kuantitinya, kalau misalnya 1000 ekor aja kita bicara 1000 ekor, kasarnya aja, kasarnya per 1000 ekor itu kita bicara kasarnya itu satu ekornya 50.000 dikali 1000 ekor berapa? Kalau misalnya 50.000 ketinggian, kasarnya aja 30.000 dikali 1000 ekor. Itu kalau misalnya satu ekornya 30 dikali 1000 ekor. Kalau misalnya ratanya 30.000 lah. Tapi kan nggak ada bicara harga. Nah, buat kalian juga nih, kalau ikan cupang kok kemahalan kok harga di sini tinggi banget harga di sini 500.000, harga di gue cuma 20.000 Nah, berarti kalau misalnya gue bicara harga 500.000, kalian bicaranya murah, terus kalian melakukan perbandingan. Sekarang gue tanya balik, emang harga cupang tuh ada harga standarnya? Ibarat kata harus sama rata lah seperti itu. Nah, kalau misalnya ada harga standarnya, kalau misalnya di ikan cupang ada harga standarnya, gue tanya lagi di mana harga standarnya, siapa yang buat, terus siapa yang ngasih tahu kalian kalau cupang tuh ada harga standarnya? Nggak ada. Jadi harga cupang tuh kalau misalnya kalian suka beli, kalau misalnya kalian nggak suka di up seperti juga sama. Gue juga beli indukan, gue beli indukan aja nih ya, waktu tahun 2021 pas cupang lagi udah pertengahan udah agak turun tuh, hampir ke akhir lah malahan gue ngeluarin duit hampir 2 juta cuman buat beli RKC doang sepasang tuh kalau nggak salah. Bukan sepasang, jantan doang 2 ekor 1,5. Itu pas udah Eurofenya udah turun. Tapi gue di situ sadar kalau gue pengen menghasilkan kualitas yang lebih baik, berarti gue harus mau mengeluarkan budget yang tinggi juga. Nggak masalah kalau gue. Jadi kalau misalnya kita tuh bicara harga, pasti menyesuaikan kualitas juga. Nah, semoga dengan ini menjawab pertanyaan kalian. Kalau di cupang tuh nggak ada harga standar. Kalau kalian suka dibeli, kalau misalnya kemahalan dinego, kalau misalnya nggak cocok di up. Nah, seperti itu. Iya. Terus apalagi perkembangan usaha ikan cupang sekarang. Nah, kalau misalnya perkembangan usaha ikan cupang, kita bicara seller aja. Kalau misalnya seller sekarang itu masih banyak banget kalian bisa cek aja di Facebook, terus di Instagram, terus di TikTok, di YouTube juga. Di YouTube tuh yang nge-lab di YouTube itu rata-rata yang gua tahu tuh akun-akun besar lah seperti itu. Kalau misalnya yang kecil yang gua rasa channelnya baru ratusan, sedikit lah yang gua tahu. Tapi rata-rata yang lab di YouTube itu akun-akun besar. Tapi kalau misalnya di Instagram itu yang collab itu akun-akun masih baru merintis juga bisa. Jadi peluang itu masih ada, tergantung kalian mau main kualitas atau mau main gimana, dan juga mau main di jenis apa. Di cupang juga ada jenis kontes. Kalian bisa memaksimalkan untuk perkembangan di kontes. Di kontes itu kalian tinggal belajar aja biar bisa lebih selektif memilih ikan untuk main di arena kontes, bisa untuk bisa menghasilkan juara lah seperti itu. Nanti kalau misalnya juara pasti juga kalian akan mendapatkan nama kalian itu yang berpengaruh untuk mendongkrak nilai jual, itu juga bisa. Jadi kita nggak usah menutup-nutupi, nama besar itu bisa mendongkrak nilai jual kalau misalnya kalian pengen tahu. Kalau yang belum tahu, tapi kalau misalnya yang udah tahu pasti kalian juga paham. Brand itu juga berpengaruh. Nah, gimana caranya biar bangun brand? Kalian harus bisa menyesuaikan di awal. Gua dari awal main cupang 2015 itu kenalnya langsung di cupang koi, tapi dari situ gue belajar gimana caranya biar gue bisa ngebangun brand dan juga sesuai dengan brandnya itu. Gue ganti dari 2015 ke Giant, terus ke jenis pensi, ke Harpoon, ke CT, tapi gue cocoknya tetap di koi. Dari situ gue fokus untuk di jenis koi, belajar demi belajar untuk bisa menghasilkan kualitas, gimana caranya biar bisa nyetak kualitas, gimana caranya biar bisa dapetin brand tapi sesuai dengan jenis yang kita jual. Terus kita konsisten sampai sekarang alhamdulillah. Ini satu rak koi semua, ini juga Harpoon juga, ini ada indukan, ada yang mau siap kita breeding. Ini Harpoon juga akan kita breeding massal juga nih di petani. Terus ini yang baru kita sortir juga, masih banyak banget di petani. Jadi
perkembangan usaha ikan cupang itu sama aja dengan jenis-jenis usaha yang lainnya di ikan hias. Mau ikan hias apa, tergantung kita main kualitasnya. Jadi jangan takut untuk bicara kedepannya lah seperti itu. Yang penting kita konsisten aja, konsisten main di kualitas. Jangan sampai kita kebanyakan mikir buat kedepannya kayak gini. Gak usah kebanyakan mikir. Yang penting kalian harus pahami dulu arahnya kemana, terus perkembangannya gimana, terus kalian tentukan jenis apa, kualitasnya mau yang kayak gimana. Kalau misalnya udah kebentuk, nanti juga kalian akan lambat laun kalian akan paham juga nanti alurnya seperti apa. Jadi jangan sampai malu lah untuk belajar atau tanya-tanya. Kalau misalnya lebih enak, kalian datengin yang lagi ada seller di dekat kalian datengin yang lagi rame apa, nanti dia juga bisa sharing ke kalian, sharing lah seperti itu. Jadi masih potensi banget kalau misalnya kalian bicara seperti itu ya. Jadi buat kalian tetap semangat untuk seller-seller cupang hias Indonesia, karena kalau misalnya kalian tanya sedikit aja gue kasih clue-nya ya. Untuk seller aja yang gue tahu yang masih menengah ya, yang masih belum banyak, istilah kata yang lelang-lelang aja itu masih dapat di angka 5 jutaan lah untuk sekelas yang lelang-lelang aja. Gimana kalau misalnya jalur ada yang lelang, ada yang jual pribadi, terus ada yang jual secara langsung tanpa lelang, terus ada yang ke luar negeri ekspor. Kita ekspor aja satu pasang rata-rata $50, $100, tergantung kesepakatan bayar dan juga seller. Jadi masih tinggi banget untuk kita bicara bisnis ikan cupang. Jadi video kali ini semoga bisa membantu, bisa mencerahkan kalian yang masih penasaran, yang masih ragu di usaha ikan cupang, ataupun kalian yang pengen terjun. Yang penting kalian tetap harus bisa belajar, pahami dulu alurnya, terus kalian banyak sharing lah, cari relasi seperti itu. Jadi jangan malu lah untuk cari relasi. Jadi buat kalian yang udah tonton video ini, terima kasih banyak. Sehat-sehat buat kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.